Ketemu lagi dengan Mas Alek di sini atau Mas Patu boleh. Nah, kali ini kita akan merangkum dari yang namanya sumber bunyi. Nah, ini yang namanya sumber bunyi itu akan kita rangkum kalau yang kemarin. Jadi yang pertama, sumber bunyi rangkumannya kemarin kan kita sudah bertemu mengenai yang namanya dawai. Coba dawai, kalau kita lihat dawai itu yang dilihat adalah jumlah perut. Karena jumlah perutnya itu menunjukkan yang namanya urutan nada. Sedangkan yang namanya dawai, F-nya itu adalah V dibagi dengan berapa L? Nah betul, 2L. Nah ini 2L, oke kita tandai. Dimana loh yang namanya V-nya kemarin adalah akar F dibagi dengan massa persatuan panjang atau mu. Padahal mu-nya sendiri itu adalah M dibagi dengan L. Nah, perbandingan dari dawai F0 banding F1 banding F2 banding dan seterusnya. Kemarin kan Anda sudah melihat 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Urut perbandingannya. Coba kita bandingkan bersama-sama. Yang kedua itu adalah pipa organa. Ini yang pertama adalah pipa organa. Atau ada dua pipa organa, yang pertama pipa organa tertutup, yang kedua pipa organa terbuka. Tahu kita punya kesepakatan kemarin, pipa organa tertutup POT, pipa organa terbuka adalah POB. Nah kalau dawai itu V-nya per 2L, nah kalau pipa, nah gantian. Oh, tapi ini dulu, kalau dawai jumlah perut, maka nek di dalam pipa organa bukan jumlah perut. Tapi kalau di dalam pipa organa itu kita adalah bisa melihat kuncinya ada di jumlah simpul. Jumlah simpulnya itu menunjukkan yang namanya urutan nada. Nah, sedangkan kalau di dalam pipa itu F dibagi EV, F-nya adalah V dibagi dengan 4L. Itulah yang namanya pipa organa. Nah, perbandingannya boleh kita langsung saja. Kalau tertutup itu 1:3:5:7. Kalau terbuka itu 2:4:6:8 dan seterusnya. Inilah yang dikatakan nada dasar banding nada atas pertama, banding nada atas kedua, banding nada atas ketiga. Nah, yang penting di sini. Kuncinya kalau pipa organa dan dawai itu adalah di perbandingan atau di perumusannya. Coba kalau kita perhatikan bersama-sama. Untuk dawai yang dilihat adalah perutnya. Loh, DP. Ini kan enak. Sedangkan untuk pipa yang dilihat adalah simpulnya. Coba kalau dawai sebagai contoh, example, dawai nada dasar yang dilihat perutnya, oh berarti satu perut, berarti dua simpul, kan enak. Nada atas pertama berarti dua perut, tiga simpul, begitu seterusnya. Anda melihat perutnya dulu. Beda dengan pipa organa, yang dilihat adalah simpul, sehingga sebagai contoh misalkan kalau yang namanya pipa organa, nada dasar satu simpul, nada atas pertama dua simpul, kan seperti itu. Nada atas kedua tiga simpul, begitu seterusnya. Nah, membandingkannya adalah gini, pipa organa terbuka dengan tertutup. Kalau pipa organa terbuka, simpul dengan perutnya beda, POB. Pipa organa beda. Nah, kan itu ini cara gilanya. Berarti kalau saya punya pipa organa terbuka, berarti satu simpul beda. Oh, dua perut. Coba kalau pipa organa terbuka, dua simpul, berarti tiga perut. Pipa organa terbuka, POB, tiga simpul, berarti empat perut. Beda dengan kalau pipa organa tertutup. Simpul dengan perutnya tidak beda. POT, pipa organa tidak beda. Loh, kan gitu. Atau sama. Nah, sama.
sama. Berarti kalau pipa organa tertutup, satu simpul ya sama, satu perut. Dua simpul ya sama, dua perut. Tiga simpul ya sama, tiga perut. Itulah yang namanya jumlah simpul dengan perut. Jadi kalau sekali lagi dawai yang dilihat perut, pipa yang dilihat simpul. DP, PS, itu kan DP main PS. Nah bisa. Yang kedua, untuk mengingatnya ada yang lain. Untuk dawai kita punya kesepakatan per 2L. Sedangkan pipa punya kesepakatan per 4L. Walaupun kalau di sekolah pipa organa terbuka itu 1, 2, 3, 4. Anda boleh 1, 2, 3, 4. Tetapi ini bukan 4L. Kalau ini dibagi 2, maka ini juga dibagi dengan 2. Nah, kenapa kok dibikin 4L? Supaya menghafalkannya enak. Coba kalau Anda lihat, dawai pakainya 2. Anda kan pas. Dawai. Nah, pakainya 2. Sama-sama diawali dengan huruf D. Ini kan enak. Coba Anda menghafalkan pipa. Nah, pakainya adalah 4. Pipa 4. Nah, kan pas. Pas itu hanya sedikit cara gila. Nah, cara gila untuk menghafalkan. Ya bukan cara gila, tapi yang sedikit unik. Lagi, Mas lah kalau ini menghafalkannya bagaimana? Enak. Pipa organa buka. Oh, berarti perbandingannya itu adalah genap. Oh, kan? Pipa organa buka. Genap. Nah, kan gitu semua. Genap. Mungkin Anda tersenyum sendiri. Ya nggak apa-apa. Bebas suka-suka. Ini suka-suka gue. Coba kalau pipa organa tutup. POT berarti pipa organa tutup. Perbandingannya bukan genap, tapi ini adalah ganjit. Ganjit. Ini lama ganjit. Genap ganjit. Ini kan gitu. Nah, ini. Atau boleh Anda punya inovasi ganjil. Kan itu boleh. Itu cara menghafalkan. Coba sekali lagi cara aneh untuk menghafalkan dawe yang dilihat perut. Pakainya per 2. Urut. Sedangkan pipa yang dilihat simpul. Pipa pakainya per 4. Pipa organa tutup ganjil. Pipa organa buka genap. Simpul dengan perutnya. Oh, pipa organa buka beda. Pipa organa tutup sama. Nah, itu sedikit rangkuman dari yang namanya sumber bunyi. Dawai dan pipa organa. Kenapa kok dirangkum? Nah, inilah sebuah rangkuman adalah cara asik untuk belajar fisika. Sedangkan untuk lengkapnya, kemarin video yang sebelumnya kami sudah membahas mengenai dawai secara tersendiri, pipa organa juga secara tersendiri. Oke, mungkin itu sedikit. Silakan Anda ulangi lagi di rumah, dilihat lagi videonya, dicek lagi cara menghafalkannya. Atau kalau Anda punya inovasi yang lain, boleh pakai cara yang lain. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesempurnaan itu hanya milik yang maha kuasa. Kekurangan itu adalah miliknya manusia. Anda punya inovasi, silahkan berkembang dengan sendiri. Ketika Anda tidak mau menggunakan cara ini, pakai cara yang Anda anggap unik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.